innalillahi wa inna ilaihi rojiun, atas berpulangnya Jaksa Nanang Gunaryanto. Innalillah, akhirnya jaksa jantan tewas. Satu persatu sampai jumpa lagi di pengadilan akhirat. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Waris bin Sihab alias Habib Muhammad Rizky Syah selama 6 tahun penjara. Jaksa penuntut umum yang menuntut Habib Rizik 6 tahun dalam kasus Rumah Sakit Umi Bogor meninggal dunia. Jadi menyusul Hakim Suryaman. Ciri-ciri khas orang yang mati su'ul khatimah yaitu mereka yang benci kepada para ulama, benci kepada para kiai, benci kepada para habaib, benci kepada para masyayikh. Mereka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, menikmati setiap dosa-dosa itu. Ya Allah ya Karim, ingatkan kita bahwasanya orang yang selalu kemudian melakukan dosa dan kemaksiatan, maka sesungguhnya orang-orang semacam itu berpotensi besar untuk mendapatkan su'ul khatimah. Antum tahu, orang yang terus melakukan dosa, melakukan kemaksiatan terus-menerus dalam kehidupan mereka, maka kalau kemudian dia tidak merespon dengan mendatangi pintu tobat dia kepada Allah, hati-hati ya akhi. Allah biarkan mata manusia melihat dosa yang dia lakukan ketika dia melakukan itu. Itu kalau orang kemudian tidak bertobat, itu masih mendingan. Kalau lebih parah lagi, kata Ibnu Umar, kalau kemudian dia tidak bertobat, maka kemudian apa? Allah akan cabut tirai itu dan Allah akan matikan ia dalam kondisi su'ul khatimah dengan dosa yang sudah dia rutinkan selama perjalanan hidup. Kita bicara keadilan dalam perspektif jaksa. Nah, tetapi kita lihat memang dalam sidang itu jaksa penuntut umum tidak menempatkan dirinya sebagai pihak pencari keadilan, tetapi sebagai pihak yang ingin menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada Habib Rizik. Terlihat misalnya ketika dia mengenyampingkan keahlian dari para ahli termasuk saya misalnya. Kan menurut saya aneh, kenapa dia harus kesampingkan? Ini bukan perkara menang dan kalah, tapi perkara mencari keadilan. Tidak haram hukumnya jaksa penuntut umum menuntut bebas terdakwa ketika tidak ditemukan alasan untuk mendakwanya misalnya, atau alasan untuk menuntutnya dengan hukuman penjara. Tapi yang terjadi adalah kok seolah-olah menempatkan diri sebagai musuh, bukan sebagai penegak hukum yang mencari keadilan. Mindset seperti ini yang menurut saya harusnya diubah. Jadi baik advokat yang membela, jaksa maupun hakim, itu adalah insan-insan yang ditempatkan di pengadilan dunia ini untuk mencari keadilan. Sekali lagi, mencari keadilan, bukan memerankan dirinya masing-masing seolah-olah kalau advokat ingin membebaskan kliennya terdakwa, jaksa selalu ingin menghukum, dan hakim akan melihat kira-kira mau membenarkan siapa, apakah pihak terdakwa dan advokatnya atau kuasa hukumnya atau pihak JPU. Tidak begitu, semuanya berproses mencari keadilan, karena keadilan itulah yang harus dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Pencipta. Apakah kita sudah memutuskan secara adil? Jadi jaksa penuntut umum to some extent kita bisa anggap sebagai hakim juga. Jadi kalau misalnya ada 3 kriteria hakim, karena kalau dulu kan nggak dikenal namanya penuntut itu, yang dikenal adalah cuma orang datang ke hakim. Kalau ada kriteria hakim, 2 lainnya masuk neraka dan 1 masuk surga, maka barangkali ya bisa kita interpretasikan yang seperti itu juga. Jadi ada jaksa yang cerdas dan menuntut secara benar, ada jaksa yang cerdas menuntut secara tidak benar atau tidak adil, ada jaksa yang bodoh dan menuntut pastinya nggak jelas juga karena dia tidak pandai atau tidak menguasai persoalan. Cintanya dia kepada dunia, yang menjual akhiratnya demi dunia, yang menggadaikan imannya demi dunia.
yang memenuhi hatinya demi dunia. Hubbud dunya damimah min khairin agimah. Hubbud dunya itu menutup pintu-pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah cinta dunia, mindsetnya, pola pikirnya tiada lain hanya untung rugi dunia. Jaksa penuntut Habib Rizik Nanang Gunaryanto meninggal dunia hari ini. Kabar duka datang dari Kejaksaan Republik Indonesia. Kasubdit penuntut TPUL Pidana Umum Kejaksaan Agung Nanang Gunaryanto meninggal hari ini Jumat 16 Juli 2021. Diketahui bahwa Nanang Gunaryanto adalah satu jaksa penuntut umum yang menuntut Habib Rizik Syihab dan menantunya Habib Hanif Alatos dalam kasus penyebaran berita bohong atau hoax tes web RS Umi Bogor. Kabar meninggalnya Nanang Gunaryanto seperti disampaikan oleh akun Instagram resmi milik Kejaksaan RI. Jaksa Agung RI beserta jajaran menghaturkan turut berduka cita atas meninggalnya Adiaksa Hebat Nanang Gunaryanto SHMH, Kasubdit Penuntutan TPUL Pidum Kejagung, tulis Instagram @kejaksaan_ri. Nanang dilaporkan meninggal dunia di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat pada Jumat pagi hari tadi. Dalam unggahan yang sama, Kejaksaan Agung RI turut mendoakan agar mendiang diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai informasi, HRS divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur dalam kasus penyebaran berita bohong hasil tes swab di RS Umi Bogor. Pada perkara tersebut, jaksa penuntut umum terdiri dari Nanang Gunaryanto, Muhammad Syarifuddin, Dedi Sunanda, Teddy Widodo, Hangrengga Berlian, dan MH Hafiz Kurniawan. Jaksa penuntut umum dalam perkara itu menuntut HRS dengan hukuman 6 tahun penjara, namun vonis hakim dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan jaksa dengan hukuman 4 tahun penjara bagi Habib Rizik. Ciri-ciri khas orang yang mati su'ul khatimah yaitu mereka yang benci kepada para ulama, benci kepada para kiai, benci kepada para habaib, benci kepada para masyayikh. Mereka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, menikmati setiap dosa-dosa itu. Ya Allah ya Karim, ingatkan kita bahwasanya orang yang selalu kemudian melakukan dosa dan kemaksiatan, maka sesungguhnya orang-orang semacam itu berpotensi besar untuk mendapatkan su'ul khatimah. Antum tahu, orang yang terus melakukan dosa, melakukan kemaksiatan terus-menerus dalam kehidupan mereka, maka kalau kemudian dia tidak merespon dengan mendatangi pintu tobat dia kepada Allah, hati-hati ya akhi. Allah biarkan mata manusia melihat dosa yang dia lakukan ketika dia melakukan itu. Itu kalau orang kemudian tidak bertobat, itu masih mendingan. Kalau lebih parah lagi, kata Ibnu Umar, kalau kemudian dia tidak bertobat, maka kemudian apa? Allah akan cabut tirai itu dan Allah akan matikan ia dalam kondisi su'ul khatimah dengan dosa yang sudah dia rutinkan selama perjalanan hidup. Kita bicara keadilan dalam perspektif jaksa. Nah, tetapi kita lihat memang dalam sidang itu jaksa penuntut umum tidak menempatkan dirinya sebagai pihak pencari keadilan, tetapi sebagai pihak yang ingin menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada Habib Rizik. Terlihat misalnya ketika dia mengenyampingkan keahlian dari para ahli termasuk saya misalnya. Kan menurut saya aneh, kenapa dia harus kesampingkan? Ini bukan perkara menang dan kalah, tapi perkara mencari keadilan. Tidak haram hukumnya jaksa penuntut umum menuntut bebas terdakwa ketika tidak ditemukan alasan untuk mendakwanya misalnya, atau alasan untuk menuntutnya dengan hukuman penjara. Tapi yang terjadi adalah kok seolah-olah menempatkan diri sebagai musuh, bukan sebagai penegak hukum yang mencari keadilan. Mindset seperti ini yang menurut saya harusnya diubah. Jadi baik advokat yang membela, jaksa maupun hakim, itu adalah insan-insan yang ditempatkan di pengadilan dunia ini untuk mencari keadilan. Sekali lagi, mencari keadilan.
bukan memerankan dirinya masing-masing, seolah-olah kalau advokat ingin membebaskan kliennya terdakwa, jaksa selalu ingin menghukum, dan hakim akan melihat kira-kira mau membenarkan siapa, apakah pihak terdakwa dan advokatnya atau kuasa hukumnya atau pihak JPO. Tidak begitu, semuanya berproses mencari keadilan, karena keadilan itulah yang harus dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Pencipta. Apakah kita sudah memutuskan secara adil? Jadi jaksa penuntut umum to some extent kita bisa anggap sebagai hakim juga. Jadi kalau misalnya ada 3 kriteria hakim, karena kalau dulu kan nggak dikenal namanya penuntut itu, yang dikenal adalah cuma orang datang ke hakim. Kalau ada kriteria hakim, 2 lainnya masuk neraka dan 1 masuk surga, maka barangkali ya bisa kita interpretasikan yang seperti itu juga. Jadi ada jaksa yang cerdas dan menuntut secara benar, ada jaksa yang cerdas menuntut secara tidak benar atau tidak adil, ada jaksa yang bodoh dan menuntut pastinya nggak jelas juga karena dia tidak pandai atau tidak menguasai persoalan. Cintanya dia kepada dunia, yang menjual akhiratnya demi dunia, yang menggadaikan imannya demi dunia, yang memenuhi hatinya demi dunia. Hubbud dunya damimah min khairin aqimah. Hubbud dunya itu menutup pintu-pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah cinta dunia, mindsetnya, pola pikirnya tiada lain hanya untung rugi dunia.